Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kalian orang-orang baik yang sudah kembali klik video ini. Kita lakukan general reading. Teman-teman, kali ini aku akan fokuskan pada energi pembacaan 3 bulan pertama di 2025 ya, seperti biasanya. Ini aku tidak membaca energi kalian secara pribadi, secara personal. Ini energi banyak orang dan pembacaannya juga secara umum, nggak bisa spesifik. Kita akan coba tarik energi untuk zodiak para Gemini atau Gemini. Halo Gemini, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Jadi kalian yang ada di energinya Gemini, entah itu di Sun, entah itu di Moon, entah itu di Rising atau Ascendant. Ini bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Kita fokus di pembacaan 3 bulan pertama 2025. Itu adalah bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Ini bisa vice versa teman-teman ya, bisa tertukar, bisa terbalik energinya dengan kalian yang berdealing dengan Gemini. Jadi ambil mana yang bermanfaatnya saja, mana kira-kira hal positif. Jadikan bacaan ini sebagai penyemangat, motivasi, atau bisa kalian jadikan sebagai antisipasi. Kita bicara di tengah karir, percintaan, dan keuangan. Sekali lagi, kalau mau personal reading berbayar, silakan kalian langsung chat saja ke admin. Di WhatsApp admin itu ada katalog yang bisa kalian pilih teman-teman ya. Katalog yang bisa kalian pilih sesuai dengan kemampuan kalian. Tetapi untuk khusus pembacaan periode 2025, kita arahkan kalian untuk masuk di paket The Moon dan juga paket The World. Kenapa kak kok harus The Moon sama The World? Karena dengan paket The Moon sama The World, itu kalian akan bisa mendapatkan pembacaan yang lebih jelas, lebih panjang. Seperti itu ya, lebih detail karena kartu yang dikeluarkan pun juga akan lebih banyak. Baiklah, karir, cinta, dan keuangan para Gemini di Januari, Februari, dan Maret. Teman-teman, di channel ini juga ada program afiliasi ya. Jadi kita sarankan kalian juga cek keranjang belanja yang kita tawarkan di keranjang belanja. Selain ada gelang batu high energy, juga ada parfum aura M Infinity. Ini ada dua jenis, ada yang extrait dan juga ada EDP premium. Parfum aura M Infinity sebagai mood booster membuat kalian wangi sepanjang hari, menambah rasa percaya diri, dan bisa memancarkan, bisa mencerahkan aura kalian lebih positif, sehingga kerejekian, keberuntungan, hal-hal baik mendekat. Untuk yang membutuhkan menetralisir hal-hal negatif dari rumah, tempat tinggal, kos-kosan, kontrakan, atau tempat usaha, ada garam aura M Infinity, bisa untuk ngepel, bisa untuk tabur-tabur, dan juga bisa untuk mandi air garam. Oke, Gemini, kita mulai di pembacaan bulan Januari terlebih dulu. Kita keluarkan 3 kartu saja di energi ini. Januari, karir, cinta, dan keuangan para Gemini. Ada Ten of Wands. Oke, The Hermit. Dan ada The Magician. Gemini di bulan Januari, aku merasakan di sini ada sesuatu yang cukup sulit untuk dijalani di periode Januari, tetapi bukan tidak mungkin. Karena aku melihat ini adalah sebuah perjalanan yang cukup banyak hambatan, cukup banyak rintangan. Kalau di pekerjaan, aku merasakan ada beban pekerjaan yang bertambah. Mungkin deadline, kamu perlu untuk beristirahat, kamu perlu menarik diri dari sesuatu yang mungkin sekedar mengurangi nongkrong-nongkrong sama teman-teman, karena kamu fokus menjalankan tugas atau fokus dengan deadline di pekerjaan. Tapi dengan Magician, aku rasakan di sini kamu bisa mulai melakukan langkah kerja cerdas ya Gemini di pekerjaan kamu, di karir kamu. Karena Magician ini juga energi manifestasi. Kamu punya potensi besar dalam dirimu yang belum muncul gitu loh. Nah, di periode Januari aku melihat potensi ini akan bisa membantu menyelesaikan tugas, beban, dan tanggung jawab kamu di karir, di pekerjaan. Ini juga bisa kamu sesuaikan dengan situasi, kondisi kalian yang punya bisnis, atau kalian yang mungkin punya usaha. Oke. Di bulan Januari ada beberapa Gemini yang berdealing dengan energinya Virgo, dan juga ada beberapa Gemini yang berdealing sama Aries, Leo, Sagittarius. Di urusan percintaan bulan Januari para Gemini,
Aku melihat di sini ada rasa kesepian ya. Ada rasa kesepian, ada merasa dibohongi. Kalau mungkin urusan percintaan merasa dibohongi ini untuk yang berpasangan. Kamu merasa dibohongi oleh pasangan, atau mungkin ini bisa vice versa. Kamu yang tidak jujur dengan pasangan kamu. Sebuah hubungan yang sebenarnya untuk yang berpasangan Gemini ini ada banyak konflik, ada banyak perdebatan, pertengkaran, hubungan yang cukup sulit, tetapi bukan tidak mungkin bisa diselesaikan permasalahannya, karena sekali lagi kamu di sini energinya ada kartu Magician, ya, dan juga ada potensi petunjuk melalui intuisi dengan munculnya The Hermit. Tapi memang harus saling mengalah satu sama lain, gak boleh maunya menang sendiri untuk yang berpasangan. Kalau Gemini yang single, aku merasakan di sini kamu merasa tertekan ya dengan status kejombloan kamu di Januari. Tetapi aku melihat ini bisa kamu minimalisir ketika kamu memperluas circle, karena energimu juga ada di Magician. Memperluas circle, memperluas pergaulan, mencoba untuk menemui orang baru, berkenalan dengan banyak orang baru, mungkin itu sebagai penghiburan untuk kamu. Oke, baiklah, aku merasakan Gemini ada seseorang yang sebenarnya tertarik dengan dirimu, cuman mungkin dia belum berani bicara di Januari. Untuk keuangan para Gemini, aku rasakan di sini pengeluarannya cukup besar. Pengeluaran cukup besar. Mungkin ini sebagai isyarat atau bocoran juga agar kamu menarik diri dari bergaul dengan teman-teman yang bisa mendatangkan biaya-biaya tertentu. Kamu jadi boros. Nongkrong-nongkrong yang sekiranya itu akhirnya mengeluarkan duit yang tidak ada budgetnya gitu loh. Karena aku melihat pengeluaran dan tanggung jawab ini harus kamu bayar. Mungkin ini tagihan, mungkin ini juga angsuran. Oke. Dengan munculnya kartu The Hermit dan The Magician, aku melihat di area keuangan para Gemini sebenarnya mungkin ini di akhir-akhir Januari kamu akan mendapatkan kabar yang mencerahkan. Kabar yang sangat kamu dambakan, kamu tunggu-tunggu, kamu inginkan. Energi Magician ini kamu bisa membeli apa saja gitu loh. Jadi bisa saja beberapa di antara Gemini untuk keuangan meskipun awal-awal tanggung jawabnya besar, harus bayar tagihan, tunggakan, angsuran, dan lain sebagainya. Aku merasakan ada potensi rezeki besar juga yang akan bisa menutup tunggakan, angsuran, cicilan, atau tagihan itu. Itu ya Gemini untuk keuangan. Kita lihat untuk Februari seperti apa energinya Gemini di karir, cinta, dan keuangan. Gemini Februari. Oke. Kamu di sini punya Knight of Wands, Two of Pentacles, dan Tower Moment. Oke. Februarinya para Gemini yang aku lihat di sini di area karir ya, pekerjaan. Bisa juga kamu sesuaikan dengan bisnis, usaha, atau kamu sedang merintis sesuatu. Februari terasa sekali bahwa ada hal-hal yang akan kamu jalani terkait dengan karir. Mungkin ini ada penawaran ya, penawaran pekerjaan, penawaran kesempatan baru, panggilan kerja dari dua arah yang berbeda. Bisa saja kalau kamu jobless, job seeker, para Gemini, bulan Februari kamu dapat panggilan kerja dari dua tempat sekaligus. Jadi kamu mesti milih yang mana nih, gitu loh. Harus mengorbankan sesuatu juga aku lihat, karena mungkin bisa jadi tawaran pekerjaan atau panggilan kerja ini jauh dari rumah, jadi kamu harus meninggalkan rumah, jauh dari keluarga. Bisa jadi seperti itu dari dua arah yang berbeda. Kalau memang kamu selama ini sudah apply ya, Gemini Februari ada kesempatan mendapatkan pekerjaan. Sementara itu kalau ini terkait dengan bisnis atau usaha, aku melihat di sini
ada potensi kerugian ya di bulan Februari. Entah kenapa intuisiku mengatakan seperti itu teman-teman. Jadi ini mungkin kalian perlu hati-hati untuk yang berbisnis atau punya usaha tertentu gitu ya. Kalian mungkin akan ditempatkan kepada sebuah pilihan, pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, pertimbangan inilah yang nanti akan menentukan apakah bisnis atau usaha kamu ini lanjut atau terus kamu akan menderita kerugian. Tapi perlu berhati-hati dengan hal ini. Di area percintaan para Gemini, aku merasakan ini adalah hal yang berhubungan dengan pilihan ya Gemini ya. Untuk yang masih single, ada seseorang yang mendekat, tapi yang mendekat ini adalah 2 orang. Nah, salah satunya kamu harus pilih, nggak bisa milih dan nggak bisa jalan dua-duanya nih. Karena aku melihat The Tower ini adalah semacam pengorbanan. Kalau kamu memilih dan nggak bisa memilih, nggak bisa tegas gitu ya, kamu pelin-pelan, maka kamu nggak akan dapat dua-duanya. Ini untuk Gemini yang single atau sendiri. Kalau kamu melakukan pendekatan kepada seseorang, mungkin kamu bukan pada seseorang, tapi pada 2 orang sekaligus, ini nggak bisa. Bulan Februari kamu mesti milih salah satunya. Oke? Untuk Gemini di asmara yang berpasangan, aku rasakan di bulan Februari ini masalah yang selama ini terjadi, entah itu perbedaan antara kamu dengan pasangan, perselisihan, di sini aku lihat berakhir, selesai, tuntas. Apakah itu masalah keuangan, masalah ekonomi, atau mungkin kamu dengan pasangan merasa monoton di hubungan. Oke, dan aku melihat masalah itu sudah tuntas, selesai. Tapi perlu membangun kepercayaan, ya. Karena aku lihat kalau yang berpasangan di sini, asmaranya Gemini, mungkin ada rasa ketidakpercayaan dengan pasangan. Kayak gitu. Atau mungkin kamu dicurigai sama pasangan kamu, bisa jadi. Ya, di bulan Februari. Itu kisi-kisinya. Sementara kalau kita bicara soal keuangan, finansial materinya Gemini di Februari ini, aku melihat sebenarnya cukup stabil, ya, cukup stabil. Cuman arah pengeluarannya ini adalah untuk mungkin renovasi rumah, untuk kebutuhan rumah, untuk beli perabot rumah tangga, lebih ke sana. Sebenarnya kalau income, pemasukan ada, pengeluarannya juga ada, dan lebih kepada arah untuk rumah, ya. Oke, itu yang aku rasakan untuk Februari. Kita coba lihat beralih ke bulan Maret. Karir, cinta, dan keuangan para Gemini di bulan Maret. Karir, cinta, keuangan para Gemini di bulan Maret. Oke, di sini ada The Hangman, ada Ten of Pentacles, kemudian di sini ada Four of Pentacles. Gemini di area pekerjaan, karir, atau bisnis pada periode bulan Maret ya. Aku lihat di sini ada situasi yang berhubungan dengan stuck ya. Kamu merasa karir kamu tidak berkembang, kamu merasa karir kamu tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan gaji, tidak ada kenaikan tunjangan, tidak ada kenaikan posisi, jabatan. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, kamu merasakan sebuah kestabilan di pekerjaan ini gitu loh. Kamu juga tidak naik tapi juga nggak turun. Kamu sebenarnya sejahtera juga, bisa mencukupi kebutuhan kamu dan keluarga ya, dengan menjalankan pekerjaan ini. Cuman kamu ngerasa mungkin agak sedikit jenuh dan bosan aja di tempat kerja untuk bulan Maret. Aku nggak tahu kenapa ada rasa bosan di tempat kerja. Dari sini kan kamu bisa mengantisipasi jangan sampai hal itu datang ya. Gimana caranya agar nggak bosan? Misalnya kamu hangout sama keluarga ya, lebih banyak meluangkan quality time, makan di luar sama keluarga, seperti itulah. Menghabiskan waktu dengan keluarga pada saat off, atau banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk mengantisipasi kebosanan di karir atau tempat kerja kamu, termasuk di bisnis atau usaha. Sedangkan kalau aku melihat di urusan asmara Gemini, periode bulan Maret, asmara kamu ini aku rasakan untuk yang single dulu ya. Untuk yang single dulu, aku melihat ada banyak waktu kamu untuk bisa happy sama keluarga, orang tua, saudara, kakak, adik, kerabat, atau mungkin dengan sahabat-sahabat. Meskipun di sini nggak bisa dipungkiri pada periode bulan Maret Gemini yang single, kamu sebenarnya merasa kesepian ya.
Mereka nggak bisa 24 jam nemenin kamu, iya. Oke, tetapi di sini kamu bisa mencari distraksi. Ketika memang rasa sepi buat yang masih jomblo, masih single. Ya misalnya kamu self-love, mencintai dirimu sendiri dengan cara memanjakan diri, perawatan kek, jalan-jalan atau apapun yang bisa membuat hatimu senang. Oke. Sementara untuk asmara Gemini yang berpasangan. Untuk yang couple, aku melihat di sini sebuah situasi yang mungkin perlu duduk bareng, ya, berpasangan. Ada masalah, nggak tahu apa, tapi mungkin ini masalah uang, masalah pekerjaan. Tapi masalah ini bisa diselesaikan duduk bersama, ya, kemudian ngobrol, saling terbuka satu sama lain. Karena aku melihat di sini ada potensi saling diam gitu loh. Nggak bagus ini kalau misalnya ada masalah terus didiamkan, nggak ngomong. Bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Oke, itu yang kelihat ya. Kisi-kisinya di bulan Maret para Gemini. Kita lihat dari 3 bulan pertama 2025, Januari, Februari, dan Maret. Apalagi Gemini, pesan untuk kamu di video ini. Oke. Ya, aku melihat di sini ada semacam pertemuan kamu dengan seseorang yang mungkin penting. Mungkin kamu bertemu dengan orang baru kenal, tetapi orang itu mungkin berpotensi di 3 bulan pertama akan membawa perubahan tersendiri dalam kehidupan kamu dan juga membawa kebahagiaan. Ini udah jelas ya bahwa 3 kartu ada sebuah kesepakatan, ada pertemuan dengan seseorang yang bisa merubah hidupmu, dan aku merasakan di sini ini bisa membawa kebahagiaan tersendiri di 3 bulan pertama 2025. Mudah-mudahan kamu suka ya dengan tema ini ya Gemini ya. Jangan lupa dikasih jempol ke atas dulu, subscribe, klik lonceng notifikasinya, dan tentunya kamu pun juga bisa check out di keranjang belanja parfum Aura M Infinity. Teman-teman, parfum ini bisa kalian check out dan kalian jangan lupa tinggalkan nama, tanggal lahir, karena parfum ini di blessing sesuai dengan energi kalian. Oke? Kita ketemu di personal reading, silahkan kamu chat ke admin. Bye-bye.